kalau kita praktek sebetulnya tanpa kita tahu itu sebenarnya salah satu proses belajar. Cuma biasanya belajarnya pakai cara tidak nyaman terlebih dahulu, gitu ya, tidak nikmat. Siap, kita mau belajar bersama-sama ya. Nah, banyak mungkin yang berpikir ya, Pak Tung, kalau berinvestasi itu ya itu hanya makanan atau hanya diperuntukkan bagi mereka yang udah punya usaha nih ya, kayak Pak Tung dan sebagainya. Gimana tanggapan Pak Tung dulu nih soal ini? Ya, jadi kalau investasi itu sebetulnya ada beberapa prinsip gitu ya. Jadi nomor satu, kalau investasi yang terbaik adalah bagi saya adalah investasi leher ke atas nih. Jadi dengan itu yang pertama ya. Ya, dan investasi leher ke atas ini sangat-sangat penting untuk dipraktekkan. Jadi investasi yang terpenting adalah leher ke atas, yang terbaik supaya efektif, Anda praktekkan. Knowing is nothing, applying what you know is everything. Jadi tahu, tidak ada gunanya, tapi mempraktekkan yang Anda tahu adalah segalanya. Nah, ini sangat-sangat penting. Ini yang nomor satu, masih ada lagi berikutnya, begitu ya. Oke, nomor satu adalah investasi leher ke atas. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak Tung. Investasi leher ke atas ini maksudnya apa sih? Karena banyak orang yang ketika bicara tentang kita belajar sesuatu, ya mendengar ilmu dan sebagainya, aduh apa sih, udahlah langsung aja praktek, nggak usah dengar-dengar teori, nggak usah bahas-bahas teori gitu ya. Padahal tadi Pak Tung mengatakan jauh lebih penting prakteknya dibandingkan cuma sekedar tahu. Tapi kalau nggak ada yang diketahui, apa yang mau dipraktekkan juga kan, begitu. Silakan Pak Tung. Ya, kalau kita praktek sebetulnya tanpa kita tahu itu sebenarnya salah satu proses belajar. Cuma biasanya belajarnya pakai cara tidak nyaman terlebih dahulu, gitu ya, tidak nikmat. Malam saya pada waktu membuat seminar Outlook Ekonomi 2021, semalam kan pada nanya, Bapak ini saham bagaimana? Nanya pada saham terus ya. Saya bilang, Anda saham, Anda punya ilmunya enggak? Nah, kalau enggak punya ilmunya, kan investasi yang efektif dan efisien, itu namanya spekulasi, darling. Itu namanya bunuh diri. Nah, ada yang bilang, gimana tentang Antam? Ya Antam baik-baik saja, masih bisa naik, masih. Tapi Anda sudah tahu nggak? Saya tanya price earning rasionya berapa? Ayo. Ayo, bingung. Oke, saya bilang 177. Tahu nggak maksudnya 177? Jadi 177 tahun kemudian, nah jadi dari earningnya baru Anda bisa balik modal 177 tahun. Lupa nanti kalau berkembang mungkin, tetapi dengan price earning ratio 177, ya menurut saya sudah sangat-sangat mahal. Tapi sekali lagi ya, BRIS bagaimana Pak Tong? BRIS 151. Loh ini loh. Jadi sebetulnya di dalam kondisi sebelum COVID, betul ada usaha-usaha yang pada waktu kena COVID atau kena pandemi itu naik. Tetapi karena kena hype, waduh 151 tuh 151 tahun kemudian Anda baru balik modal. Itu kalau dianggap dengan earning sekarang. Pak, kemudian kan earningnya bisa naik. Bisa, tapi sekali lagi gitu loh. Jadi secara umum ratusan itu sudah sudah susah ngomong gitu ya. Jadi boleh mungkin naik, enggak tetap mungkin naik, tapi Anda lebih banyak spekulasinya daripada ini. Karena sebetulnya investasi kembali lagi yang sangat-sangat tidak baik itu kalau Anda belum punya ilmunya, terus Anda ikut-ikutan orang, berdasarkan greedy Anda, jadi greedy, istilahnya berdasarkan serakah, nunggu ada orang yang, mohon maaf gitu ya, mohon maaf untuk orang yang mau beli berikutnya, jadi kan nunggu orang yang, kalau mau kasar itu kan yang lebih goblok berikutnya, kan itu ya. Bukan goblok lah, kalau goblok kan terlalu kasar. Lebih pede, lebih percaya diri terhadap Anda, bahwa ini pasti akan lebih naik lagi. Ya rodo ndak enak. Jadi investasi ke pengetahuan ini lebih banyak, lebih bagus. Yes. Oke, tapi kan Pak Tung percaya diri kan sah-sah aja dong ya. Mungkin ya kan, tetapi mungkin percaya diri tanpa didasari oleh dasar yang kuat itu yang tadi Pak Tung sampaikan ya. Jadi kayak bunuh diri, spekulasi gitu kan. Sehingga nanti akhirnya menjadi presiden yang buruk juga buat yang di belakang. Oh iya ya, ternyata berarti berinvestasi itu tidak bagus, tidak baik begitu kan. Saham itu jelek gitu ya. Padahal saham itu jelek gitu kan. Itu kayak berjudi gitu ya, spekulasi banget. Padahal karena memang timpang pengetahuan begitu. Ini yang
jadi persoalannya. Tadi Patung sudah menyampaikan investasi yang pertama fundamental dan penting banget ini adalah investasi leher ke atas. Ilmu berarti ya. Banyak-banyak ngelmu supaya tahu nanti apa yang mau dipraktekkan. Patung, yang kedua, investasi apa nih ya setelah investasi leher ke atas yang Bapak pelajari sepanjang melewati banyak krisis sampai akhirnya sekarang menemukan ini nih investasi yang efektif. Ya, jadi investasi yang efektif itu salah satunya adalah investasi ke teman. Jadi sebelum investasi, kita kan tadi kita sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, terus kemudian uang kita untuk apa? Salah satunya adalah untuk bergaul dengan orang-orang yang kita ingin menjadi. Tapi sekali lagi, kalau ini investasi penting, kalau mau efektif, nah nih, balik lagi. Kalau kita mau efektif, kita perlu apa? Kita perlu ini. Sebentar, Instagramnya gelundung. ini perlu ditata. Yes, oke. Ini wah, seru nih. Yes. Ditata, yes. Oke. Jadi investasi kepada istilahnya teman, begitu ya. Teman yang kita ingin menjadi. Tapi sekali lagi, teman yang ingin kita menjadi itu seringkali juga mereka tidak 100% sempurna karena masih teman. Even guru kita lah, guru agama kita lah, pemimpin agama kita tetap masih manusia biasa kok, jadi tidak sempurna. Jadi kita pilah-pilah mana yang istilahnya masuk akal dan betul-betul bermanfaat untuk orang banyak, atau jangan-jangan hanya ego dari guru kita gitu ya. Jadi kita terus belajar, walaupun dia ada egonya, kita tetap dapat manfaatnya. Boleh kita terus belajar, silahkan. Jadi belajar dan prakteklah. Balik lagi, investasi leher ke atas juga yang efektif dan efisien ya praktekkan. Sedangkan investasi kepada teman ya prakteklah gitu ya. Jadi Anda cari peluang dari teman-teman. Investasi ke teman itu luar biasa. Boleh dikata bahkan bisnis-bisnis saya, investasi-investasi saya bukan ikut-ikutan kepada teman, tapi saya belajar ilmunya dari teman-teman saya terlebih dahulu. Dan yang lebih keren lagi kalau mau efektif dengan teman itu berpartner lah. Itu investasi yang saya berpartner dengan teman-teman yang melengkapi ilmu saya. Saya dari satu sudut jago untuk marketing, terus kemudian ngelola keuangan. Nah, teman saya misalnya jadi developer, dia jago untuk mendevelop sebuah barang, sebuah tanah, gitu ya. Kita kerjasama. Maka banyak kerjasama di Bali, kerjasama di Surabaya, kerjasama di Semarang, kerjasama di Yogyakarta, kerjasama di Jakarta, di Banten, di Tangerang. Nah, itu kita kerjasama banyak untuk mengembangkan properti. Yes, itulah. Patung yang sebelum Patung lanjut yang penjelasan lebih dalamnya gitu, Patung tadi menjelaskan tentang investasilah ke teman, berarti bahkan berkolaborasi ya, seperti yang tadi sudah Patung sampaikan, bangun hotel, mall dan sebagainya. Nah, bagaimana kita memilih teman atau bisa mendapatkan teman yang trusted, yang bisa dipercaya? Dari pengalaman Patung, bagaimana rumusnya? Jadi teman-teman itu datang membawa satu namanya nilai tambah. Jadi kalau kita berkolaborasi, namanya 1 ditambah 1 sama dengan 16. Jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, misalnya, Anda boleh nggak 1 tambah 1 sama dengan 2? Boleh, lumayan daripada 1. Tapi sebetulnya kan sendiri-sendiri juga bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Maksudnya sudah nambah, tapi kalau bisa cari yang betul-betul melengkapi Anda, membuat Anda jadi lebih dibanding yang sebelumnya. Jadi kolaborasi itu ada yang 1 tambah 1 sama dengan 0, mati bareng gitu ya. Nah, supaya lebih efektif dan lebih efisien, tentu saja dari awal ada perjanjian-perjanjian yang mengamankan situasi dan kondisi. Jadi saya itu kerjasama berkali-kali nih, Mbak Ola. Yes. Jadi apapun untuk investasi, misalnya pernah ditawarin investasi di radio, wah di depan untung, laporan keuntungan untung. Begitu masuk laporan keuangan nggak pernah lapor sama sekali lah, itu kan jadi not fair enough gitu. Jadi tapi sekali lagi, jadi tentu saja perlu satu yang namanya benar-benar dua-dua punya itikat baik, punya komunikasi. Kalau mau kolaborasi yang efektif, itu sebetulnya nomor 1 adalah kita harus bisa sama-sama saling dipercaya. No trust, no kolaborasi. Tapi ada nomor setengahnya loh. Setengah lebih penting dari 1 toh. Yaitu apa? Harus komunikasi. Karena tanpa komunikasi timbullah prasangka dan persepsi. Nah, tapi sekali lagi, komunikasi yang terbaik itu nomor 1/4. Jadi bukan pakai WA. Nah, sekarang sih lumayan pakai Zoom, kita bisa lihat ekspresinya. Zaman dulu kan pakai teks saja di SMS atau di itu kurang. Itu sudah lebih bagus daripada tidak komunikasi
sama sekali. Tetapi komunikasi yang terbaik yaitu nomor seperempat. Tadi nomor setengah kan lebih penting dari nomor satu. Nomor seperempat berarti lebih penting dari komunikasi kita. Yaitu apa? Betul. Ketemu bro, ketemu sis, woi, ketemu woi. Kalau Anda tidak ketemu ya terus kemudian apa yang terjadi? Jadi sama-sama jadi orang itu kayak contohnya ada orang satu dalam kondisi menganggur sekarang karena keluar dari pekerjaan. Pak Tung, tolong saya dibantu. Oke ya, saya jawab di SMS, di WhatsApp, mbok usaha sendiri. Orangnya marah. Oh, jadi Pak Tung tidak mau bantu saya disuruh usaha sendiri. Maksud saya usaha sendiri, mbok bisnis sendiri, mbok buka sendiri, jadi makelar gitu. Lucu. Jadi komunikasi yang lengkap itu dengan ekspresi, dengan begini, jadi beda ya Pak Tung ya. Usaha salah persepsi gitu ya. Banyak salah persepsi karena ya orang kalau ketemu itu masih ada sungkanya, masih ada ekspresinya. Karena kata-kata itu cuma 7%. Nada, kualitas suara Anda itu 38%. 45%-nya ekspresi wajah Anda, gerakan Anda. Nah, ini akan membuat orang jadi lebih konfirmasinya lebih cepat. Nah, jadi kolaborasi yang efektif itu sama-sama punya tujuan dan kemudian tujuan yang sama mau membesarkan, tujuannya tidak boleh beda, pajak beda. Kalau samanya adalah sama tujuan, tapi beda istilahnya saling melengkapi supaya kita satu tujuan. Misalnya Anda mau kerjasama, Pak, yang satu pasir, yang satu semen, yang satu air, yang satu batu bata atau batu kali, boleh selama tujuannya sama-sama bangun tembok, gitu ya. Nah kalau yang satu, lupa satu linggis, boleh nggak? Boleh itu untuk ngudek lah. Tapi kalau satu linggis tujuannya mau bongkar tembok, nah dari awal aja sudah beda tujuannya. Nah kolaborasi tidak akan efektif dan efisien. Nah terus kemudian dari karakter juga boleh, karakternya melengkapi boleh, tetapi istilahnya tujuannya sama, karakter melengkapi, keterampilan saling melengkapi, tetapi nilai-nilai luhurnya sama. Jadi sama-sama harus bisa dipercaya. No trust, no karir. Untuk bisa dipercaya harus sering komunikasi. Komunikasi yang tatap muka, penuh ekspresi Anda gitu ya. Jadi inilah yang lebih kolaborasi efektif. Itu teman-teman kalau Anda mau kolaborasi ini jurusnya. Oke ya. Jadi tadi ada yang komentar Mbak Ola bahwa lebih baik kita kan harusnya silaturahmi katanya gitu, memperbesar rezeki dan memperpanjang usia. Saya setuju. Apalagi silaturahminya dengan orang-orang yang Anda ingin menjadi atau orang-orang yang bisa membuat nilai tambah untuk Anda. Nah, ini investasi yang kedua gitu ya. Mari kita lanjutkan lagi. Boleh nih? Silakan Pak Tung, investasi ketiga. Ya, jadi investasi yang ketiga itu Anda harus bisa kalau mau efektif dan efisien, Anda harus bisa membedakan antara investasi dengan trading. Ayo, trading apa? Investasi apa? No. Oke, investasi dengan trading harus bisa dibedakan ya. Oke. Ya. Jadi banyak orang tidak bisa membedakan. Jadi jual beli dianggap investasi. Jadi kalau dari saya pribadi, yang namanya investasi itu bedanya dengan trading. Trading itu jual dan beli. Nah, kalau Anda ada tindakan jual dan beli, itu kalau investasi, saya beli dan tidak dijual-jual, itu namanya investasi. Lupa, kalau investasi untuk capital gain, ya memang ada orang yang menganggap itu sebagai investasi. Maksudnya investasi untuk capital gain itu apa? Adalah untuk yang nantinya setelah naik baru dijual. Kalau bagi saya termasuk itu trading, tapi lama begitu. Tapi orang bolehlah dianggap investasi, tapi untuk capital gain. Tapi saya lebih senang investasi untuk apa? Investasi untuk menghasilkan cash flow. Nah, ini penting sekali. Jadi inilah jadi investasi yang untuk menghasilkan cash flow ini sangat-sangat penting. Jadilah itulah prinsipnya. Jadi kalau investasi itu Anda harus bedakan. Jadi kalau trading itu untung pada waktu Anda beli, bukan pada waktu Anda jual. Maksudnya dengan Anda mempunyai pengetahuan tadi nomor 1, pada waktu Anda beli sudah untung duluan. Jadi beli properti, ada yang bilang, Pak, investasi pada waktu pandemi sekarang, kalau beli aset bagus nggak? Menurut saya sangat-sangat bagus.